Baik teman-teman, sudah 12 menit lebih dari jam 8. Kita mulai saja supaya tidak menjadi terlalu lama. Gisela, tolong pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul lagi secara virtual ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai kuliah kami pada hari ini. Berkatilah kuliah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas, dapat kami ambil maknanya dan berguna bagi kami. Doa yang jauh sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita masuk topik ke-7 pada pengantar teologi hari ini. Kita akan bicara soal hubungan antara teologi dan katekese. Silahkan kelompok yang presentasi untuk menjelaskan. Ini kami akan menjelaskan mengenai teologi, katekese, ilmu lain dalam hidup gerejani di Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Diana Sinalinda, dari samping saya ada teman saya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan membahas mengenai teologi dalam hidup gerejani di Indonesia. Sebelumnya perlu kita ingat kembali, apa sih teologi itu? Teologi merupakan usaha mendalami iman dengan membuka hati bagi sabda Tuhan yang direnungkan dalam cahaya iman itu, mencoba mengolah pengalamannya dalam kenyataan hidup secara sistematis dan ilmiah. Jadi secara singkat, teologi dapat diartikan sebagai refleksi iman yang dilakukan secara ilmiah dan rasional. Lalu alur-alur dalam berteologi. Yang pertama, jadi teologi itu berdimensi vertikal dan horizontal. Vertikal berarti relasi antara kita dengan Allah, lalu horizontal yang berarti relasi kita dengan sesama di zaman ini. Lalu teologi berdimensi vertikal dan horizontal dalam konteks sejarah. Jadi teologi bukanlah sebuah usaha perorangan untuk mengembangkan penghayatan iman secara pribadi saja, melainkan perlu adanya komunikasi iman yang dapat menghimpun umat dalam kesatuan iman bersama Kristus. Iman kita saat ini dapat berkembang dan semakin mendalam berkat persekutuan dengan gereja perdana melalui kesaksian para rasul yang mendasarkan imannya pada wafat dan kebangkitan Kristus Tuhan, atau yang kita sebut tradisi. Persekutuan ini disebut sebagai persekutuan vertikal. Sementara komunikasi dengan warga serta jemaat lain yang menghayati imannya dalam situasi masing-masing dalam gereja semesta sekarang ini disebut sebagai persekutuan horizontal. Lalu teologi bagi segenap masyarakat. Teologi itu harus bersifat kontekstual atau sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena bimbingan Roh Kudus tidak hanya kita temukan dalam tradisi serta seluruh tradisi gereja, melainkan melalui kenyataan sejarah dan situasi konkret masyarakat di sekitar kita. Kalau teologi harus berdimensi pastoral. Jadi demi pengabdiannya kepada gereja dalam menunaikan misi mewartakan keselamatan, teologi harus berdimensi pastoral dan berpangkal pada situasi konkret atau tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam cahaya iman teologi berusaha merumuskan persoalan secara pastoral. Lalu di mana sih titik pertemuan antara teologi dan katekese? Jadi teologi dan katekese ini sama-sama usaha untuk menyelami misteri penyelamatan kita oleh Allah. Hanya saja katekese ini lebih melakukan aksi konkret dengan melayani sesama. Lalu teologi ini berlangsung dalam komunio atau persekutuan iman.
sebagai komunikasi dengan gereja sejak semula hingga sekarang, dan juga dengan gereja semesta dewasa ini. Sementara katekese merupakan konkretisasi atau aktualisasi persekutuan iman itu, berupa komunikasi iman dengan maksud ikut membina penghayatan iman sesama. Lalu teologi secara pastoral mempertimbangkan situasi konkret masyarakat untuk berdasarkan situasi itu merumuskan permasalahan secara teologis. Sementara katekese berdasarkan situasi konkret masyarakat berusaha mencari amanat khas pada sabda yang diwartakannya untuk menanggapi mereka dalam situasi itu. Lalu teologi berusaha merefleksikan iman dalam kerangka pengalaman iman gereja sepanjang sejarah serta kehidupan kelompok dewasa ini secara ilmiah dan rasional. Sementara katekese merupakan usaha untuk membantu sesama dalam proses bangkit serta berkembangnya penghayatan iman dalam penyataan kelompok sehari-hari. Oke. Jadi teologi ini sebelumnya teman-teman bisa perhatikan tanda panahnya. Jadi teologi ini kan mengambil dasar dari pewahyuan Allah, yaitu magisterium, tradisi, dan kitab suci. Lalu teologi menghasilkan rumusan masalah yang kemudian digunakan sebagai salah satu sumber katekese dalam berkatekese. Lalu katekese ini kemudian digunakan dalam sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Lalu teologi ini membutuhkan katekese. Kenapa? Karena teologi ini harus berdimensi kenyataan hidup umat Allah beserta keputusannya. Teologi membantu menilai situasi gereja serta ikut mengarahkan perkembangan dalam menjalankan misinya di tengah masyarakat. Artinya, refleksi teologis harus diwujudkan dalam hidup konkret. Dan konkretisasi ini adalah tugas dari katekese. Katekese membutuhkan teologi untuk menyoroti masalah serta tanggapan kita terhadap keseluruhan misteri penyelamatan, sehingga pewartaan bukan hanya sekedar berupa tanggapan terhadap situasi di sini dan sekarang, melainkan sekaligus bersifat mendalam. Untuk penjelasan mengenai materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bentuk katekese dalam hidup gereja di Indonesia. Sejarah katekese di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma bab 2 sampai 17, ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 5, Lukas bab 1 ayat 4. Katekese berarti memberi pelajaran lisan. Perjanjian Baru sebagai katekese menyampaikan jalan atau hados, ajaran didace. Tradisi atau paradosis, dan sabda atau logos. Ibrani bab 6 ayat 1 membedakan antara pengajaran dasaria dengan pengajaran umat yang seharusnya sudah berkembang dalam iman. Lukas bab 24 ayat 47, Kisah Para Rasul bab 10 ayat 42 membahas hikmah atau pewartaan kabar gembira bagi orang kafir. Pada abad kedua sampai ketus menggunakan kata katekisus yang berarti pengajaran bagi calon katekemenat. Pada abad ke-8 sampai ke-9 istilah katekese menghilangkan bersama institusi katekemenat. Ada pula sejarah katekese. Abad pertengahan muncul istilah katekimus, katekiser, katekisdatus atau pemberian pengajaran elementer oleh orang tua atau wali baptis pada anak yang telah dibaptis. Pada tahun 1529, Luther mengeluarkan katekimus. Bersamaan dengan itu, tokoh-tokoh Petrus Canisius, Bellarminus mengeluarkan katekimus mereka. Pada abad modern, haluan katekimus kurang dititik beratkan. Istilah katekese digunakan lagi, tetapi maknanya diperluas bukan hanya supaya menghafal katekimus, tetapi diusahakan supaya iman dibina, supaya sungguh berarti dan dihayati, mewujudkan iman dalam kenyataan hidup sehari-hari. Di sini ada pemahaman katekese dewasa ini. Menekan budi manusia.
Menekan budi manusia sepertinya penjarahan iman kepada para anggota baru gereja yang menekankan sebagai pertobatan. Katekese ditempatkan sejarah dengan pewartaan iman, mulai dari krikma atau pewartaan pertama hingga pewartaan teologi ilmiah. Pemaknaan yang saling menjelaskan. Secara lebih sempit, memang katekese dipahami sebagai pengajaran elementer bagi orang yang mau dibaptis. Secara lebih luas, katekese dipahami sebagai setiap bentuk pewartaan iman yang menyusul atau evangelisasi dalam arti pertobatan. Komunikasi iman dalam arti ini berarti katekese sebagai sebuah usaha mencari bersama dengan umat beriman bagaimana iman selalu tanggapan terhadap sabda Allah dapat mereka wujudkan dengan nyata dalam situasi konflik mereka. Katekese mengenangkan misteri penebusan dalam arti sabda Allah adalah misteri Allah penyelamat yang memuncak dalam misteri penebusan Yesus Kristus. Inilah sabda Allah yang harus diwartakan dalam katekese. Maka katekese bukan sekedar pengajaran akan aturan atau perintah, tetapi bagaimana penebusan itu terjadi bagi manusia. Dan sabda Allah itu menjadi pola bagi katekese, artinya pewahyuan Allah. Berkat refleksi dan pengalaman iman pewarta dijelaskan, diwartakan sehingga membawa orang pada kesadaran akan kehadiran firman kehidupan. Terang sejati yang bercahaya dalam kegelapan dan yang menerangi setiap orang. Aktualisasi panggilan akan keselamatan diartikan melalui katekese. Sabda Allah diwartakan dan dibina sikap tobat sehingga manusia bisa memberikan jawaban atas sabda Allah itu. Ada pula sabda Allah itu harus meresapi atau hati manusia dan dengan demikian memberinya pengertian baru mengenal dirinya dan dunia. Merubahnya secara mendalam, menanam padanya sikap baru dalam masyarakat, membuatnya hidup sebagai arusnya demi kerajaan Allah dalam persekutuan iman yakni gereja. Ada pula pemahaman bahaya unistisme dan transendentisme. Di sini imanisme merupakan bahaya di mana keaslian Injil keduakan demi alasan adaptasi. Ada pula transendentisme merupakan bahaya di mana terus memutlakkan isi pewahyuan dengan tak mau tahu, menahu tentang kondisi-kondisi nyata, pewahyuan iman Allah dan jawaban iman manusia. Maka katekese adalah usaha menjawab sapaan Allah dengan menerimanya dan menyerahkan diri. Melalui katekese, umat beriman diajak untuk mengenal kembali kenyataan hidupnya. Katekese dalam kerangka persekutuan iman. Tujuan katekese di sini supaya umat beriman menyerupai Kristus sendiri, makin berpartisipasi dalam iman gereja, karena katekese melakukan pembinaan kepada umat beriman atau jemaat. Dan kesaksian iman dari jemaat inilah yang mendukung pewartaan sabda. Katekese berlangsung semakin merata, artinya seluruh umat beriman secara serentak dan bersama memenuhi tugas perutusannya memberi kesaksian iman, mewartakan Injil. Nah, di sini ada pedoman mencari arah katekese di Indonesia. Ada yang integrasi Swedia Krisma, dalam arti integrasi hilangkan dualitas antara ibadat dan kehidupan sehari-hari. Ya, bersuadaya dalam menanggung hidup jemaat. Krisma dibuka keluasan supaya krisma umat beriman berkembang dan selaras sehingga bisa menanggung hidup jemaat. Masyarakat atau umat Kristen menyeluruh. Di sini hendaknya diperhatikan situasi konflik masyarakat setempat, budaya alam pikir, manusia dan dunia. Hendaknya diperhatikan situasi konflik umat Kristen setempat, pola hidup gerejanya, prospek perkembangannya, potensi. Pengembangan gereja ditempatkan pada pengembangan penghayatan iman umat seluruhnya, sehingga setiap yang gereja menyadari tanggung jawabnya memberi kesaksian di tengah masyarakat. Yang ketiga, implikasi. Diartikan maka katekese perlu mengenal
masyarakat dan mengikuti perkembangannya, termasuk juga di perihal objek filosofi. Katekese menyentuh seluruh umat dalam segala lapisannya. Katekese perlu menanggapi segala bidang kehidupan, menanggapi soal-soal masyarakat yang ikut mewarnai kehidupan rakyat banyak. Ya, baik, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Ya, silakan kelompok penanggap untuk bisa memberikan tanggapannya. Lalu bisa di end share screen. Kelompok penanggap. Pak, saya Ya, silakan. ya sebelumnya saya mengucapkan selamat karena sudah berpresentasi dengan baik dan menurut saya PPT-nya juga menarik. Gitu. Saya sendiri tidak ada pertanyaan, tapi saya ingin mengambil kesimpulan bahwa intinya teologi dan katekese harus saling berhubungan karena teologi bersifat pastoral dan teologi juga harus berdasarkan ajaran-ajaran gereja. Dalam teologi harus mengandung ajaran agama. Jadi intinya teologi dan katekese harus saling berhubungan. Itu saja dari saya. Mungkin teman saya Brigita bisa menambahkan. Baik, kalau dari saya menurut saya bagus presentasinya juga. Terus saya mau bertanya nih, kan kita kan hidup di zaman 2021, ya kan? Nah, bertolak belakang kan sama teologi. Nah, bagaimana kita harus peka dengan tanda zaman sementara kita nih berasal dari zaman sekarang gitu loh. Gitu. Oke. 2 orang aja ya. Oke, silakan, ada tanggapan. Ya, baik, terima kasih atas tanggapan. Terima kasih atas tanggapannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Brigita. Jadi benar kita sekarang ada di zaman modern, namun justru karena kita berada di zaman modern, justru akan banyak timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teologi. Kenapa? Karena justru di zaman modern inilah justru di zaman modern inilah kan misal di zaman modern ini kan kita jadi lebih terfokus pada teknologi, lebih fokus kepada segala sesuatu yang kita hadapi sekarang, padahal kan kayak seakan-akan kita tuh kayak melupakan Tuhan gitu loh. Nah, di sini kan banyak permasalahan-permasalahan. Nah, itulah kenapa kita juga memerlukan adanya teologi. Malah justru itu bisa dijadikan dasar permasalahan untuk berteologi. Nah, begitu. Mungkin saudari kita kurang paham dengan jawabannya atau bagaimana? Gini ya, di zaman modern ini kan banyak permasalahan-permasalahannya. Ya, semisalnya saja hedonisme ya, semisal saja hedonisme, kita mengambil contoh hedonisme. Nah,
Hedonisme ini kan bisa dijadikan sebagai dasar pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk berteologi. Jadi secara singkat itu justru di zaman modern ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan dasar untuk berteologi begitu. Bagaimana saudari Brigita? Terima kasih Jan. Jadi kasih contoh juga. Iya, sama-sama. Brigita, saya tanya ke Brigita sekarang, apakah teologi itu selalu sesuatu yang old? Sehingga tadi kamu katakan bahwa apakah mungkin kita bisa menangkap tanda-tanda zaman? Apakah dalam pikiranmu teologi itu sesuatu yang lama, sesuatu yang dahulu begitu? Iya Pak. Jadi teologi itu bukan semata sesuatu yang lama. Teologi itu ya dahulu, sekarang, dan akan datang. Artinya orang zaman sekarang pun berteologi. Orang zaman dulu juga berteologi. Agustinus berteologi, Thomas Aquinas berteologi, Bonaventura berteologi. Tapi sekarang ini pun orang juga masih bisa berteologi. Jadi teologi itu ya selalu hidup. Tidak hanya yang lama, yang baru juga. Bahkan Anda pun bisa berteologi. So, gak ada menurut saya pertentangan antara Anda sebagai orang modern sekarang ini dengan teologi, dalam arti bahwa terus saya tidak bisa menangkap tanda-tanda zaman. Tidaklah. Tanda-tanda zaman itu kan apa yang terjadi pada periode, pada masa, pada saat tertentu, kan begitu. Sekarang kita mengalami tanda-tanda zaman. Apa itu? Pandemi. Gimana sebuah penyakit yang sederhana, yang simple, yang kecil, yang gak terlihat, bisa dengan cepat melulantakkan banyak orang. Ini tanda-tanda zaman. Bahwa orang boleh bermegah dengan berbagai macam hal yang dimiliki, tetapi berhadapan dengan sebuah realita yang sangat kecil, yang kasat mata, ya, kemegahan itu gak ada artinya. Orang bisa hancur semua. Ini tanda-tanda zaman. Kita juga menghadapi yang namanya teknologi dengan IT. Udah mau habis ya ini nah. Dengan IT, Information Technology, segala sesuatu bisa dicapai dengan cepat, dengan mudah, dengan murah. Nah, pertanyaannya, apa ini artinya? Bahkan anak sekarang baru lahir sudah di sampingnya sudah ada HP, kan begitu. Nah, ini tanda-tanda zaman. Jadi jangan berpikir bahwa teologi dan tanda-tanda zaman itu sesuatu yang old, sementara kita ini orang modern sehingga kita tidak akan bisa menangkap tanda-tanda zaman. No, tanda-tanda zaman selalu bergerak, berkembang, berubah setiap zamannya, setiap saatnya, dan bagaimana kita peka dengan tanda-tanda zaman itu masalahnya. Itu kita. Jadi tolong dibetulkan pola pikirnya. Oke. Sekarang kita
buka diskusi dari teman-teman yang lain. Silakan. Aloy, oke, ada lagi? 3 mungkin? Oke, 3. Satu lagi? Dandi. Oke, dari Aloy, lalu baru Tika, lalu Dandi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara katekese dengan teologi dan ilmu-ilmu lainnya? Terima kasih. Sebentar. Aloy bertanya soal hubungan antara teologi, katekese, dan ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Oke, 3. Baik, terima kasih. Di sini tadi kan dijelaskan bahwa teologi itu membutuhkan katekese. Teologi itu harus mengembangkan misinya di tengah masyarakat dan harus diwujud nyatakan dalam hidup konkret. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih contoh konkret yang diwujud nyatakan dalam itu, yang di teologi membutuhkan katekese? Apa sih contoh konkret teologi? Ya, membutuhkan katekese. Katekese, oke. Ya, terima kasih. Dandi. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya belum paham tentang imanitisme dan transendenisme. Tadi kan udah dijelas pengertian, terus itu apa? Cuma pengertian. Ingin saya tanyakan itu lebih ke contohnya sih, untuk contoh konkretnya di zaman sekarang itu kayak seperti apa gitu. Oke, ada 3 pertanyaan. Silahkan. Ya, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Dandi. Apa yang dimaksud dengan imanentisme dan transendentisme serta contoh konkretnya? Jadi imanentisme itu kan bahaya di mana keaslian Injil dikeduakan dengan alasan adaptasi. Ini misalnya saja Injil disesuaikan dengan kepentingan diri kita sendiri. Lalu transendentisme itu kan bahaya di mana kita terus memutarkan isi pewahyuan dengan tak mau tahu tentang kondisi nyata pewahyuan iman Allah dan jawaban iman manusia. Jadi dalam transendentisme itu kita hanya istilahnya fokus pada iman tapi tidak melakukan suatu perbuatan yang nyata. Padahal kan di dalam Injil juga dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan bagaikan hidup tanpa roh. Jadi salah satu yang berbahaya kalau kita cuma ingin beriman itu cuma beriman, tapi kita tidak menunjukkan aksi nyata. Jadi kan iman tanpa perbuatan itu mati pada dasarnya. Jadi begitu, dan mungkin bisa diterima. Oke, sejauh ini ada sedikit gambaran lah. Terima kasih Jihan. Ya, sama-sama. Oke. Ya, imanentisme itu bahaya bahwa Injil dikeduakan. Jadi tafsirnya itu lo menjadi terlalu terlalu demi saya gitu loh. Di imanentisme seperti itu. Kalau transendentisme itu kebalikannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau imanentis itu berarti kepentingannya saya. Gitu. Begitu. Ya, bisa lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tika. Apa contoh konkret dari maksud teologi memerlukan katekese? Jadi begini, teologi itu kan memerlukan katekese itu kan untuk
apa ya, agar teologi ini benar-benar berdampak bagi kehidupan umat Allah. Nah, apa sih contoh konkretnya? Semisal apa ya? Semisal ilmu-ilmu yang mungkin apa ya? Kan kalau teologi itu kan kita seperti merefleksikan, seperti apa ya, menemukan permasalahan-permasalahan, kemudian berusaha menjawab pertanyaannya. Nah, kenapa teologi itu memerlukan katekese? Karena kan dari katekese ini kan mengajar. Artinya melalui katekese inilah jawaban-jawaban atas refleksi kita itu bisa disalurkan kepada umat beriman agar mereka pun imannya juga bisa berkembang. Menurut saya begitu. Jadi semisal saya pada saat pandemi seperti ini, kan iman itu bisa dibilang goyah ya. Lalu semisal saya melakukan berteologi, saya berusaha merefleksikan iman saya. Setelah itu, setelah saya menemukan jawabannya, di mana jawaban saya tersebut bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, itu saya juga memerlukan katekese atau pengajaran. Jadi jika tadi sudah benar apa yang hasil rumusan iman saya benar, lalu akan saya salurkan dengan cara berkatekese. Saya komunikasikan, saya bagikan kepada umat beriman agar mereka pun imannya juga sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa bergerak, karena mungkin saja mereka merasakan permasalahan sama seperti yang saya alami sekarang. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Hubungan tuh yang tidak membutuhkan ini untuk sebelumnya. Ada yang mau mengelaborasi? Dari saya. Ya. Silakan. Jaringan ini. Sisko mau bicara? Saya ingin bertanya kepada apakah kelompok yang melanjutkan soal berpresentasi. Teologi membutuhkan katekese atau enggak? Harusnya jelas ya. Apakah melanjutkan pertanyaan etika atau enggak? Sisko? Halo? Sisko? Sisko, apakah melanjutkan pertanyaan etika atau tidak? Melanjut, Pak. Oh, oke, kalau melanjutkan. Maaf, ada jaringan, kendala jaringan. Oke, silakan. Kalau melanjutkan pertanyaan etika. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, tujuan dari hubungan teologi dengan katekese. Kemudian yang kedua, Linda tolong mute dulu dong. Silakan lanjut, Sisko. Baik, Pak. Yang nomor 2 itu manfaat yang pertama didapat tadi belum terdengar tadi, tiba-tiba termute tadi. Oh, siap Pak. Diulang dari yang pertama. Yang pertama, tujuan dari hubungan teologi dengan katekese. Kemudian yang kedua, manfaat yang didapat dari hubungan teologi dengan katekese. Oke, ini melanjutkan. Jadi kalau Tika tadi tanyanya kenapa teologi butuh katekese. Kalau Sisko tanya tujuannya apa, manfaatnya apa sih hubungan itu? Iya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sisko.
Oh, jadi apa sih tujuan hubungan antara teologi dengan katekese? Nah, Aduh, flanger. jadi tujuannya agar teologi ini benar-benar berdampak, benar-benar Bisa lebih dekat dengan mic-nya. ya. Apakah sudah lebih jelas sekarang? Lumayan. Ya, jadi gini, apa sih tujuan hubungan antara teologi dengan katekese? Jadi tujuan dari hubungan tersebut agar teologi ini benar-benar berdampak pada kehidupan umat beriman. Jadi bukan hanya menjadi sekedar rumusan iman, tapi benar-benar bisa berdampak, benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan umat beriman. Sehingga manfaatnya iman dari umat tersebut bisa lebih berkembang, istilahnya bisa lebih tumbuh di zaman-zaman sekarang. Bagaimana, Sisko? Jawabannya bisa diulang karena ada gangguan jaringan tadi. Ini saya sudah mencari spot yang lebih baik dari tadi. Jadi maaf, bisa tolong diulang? Nggak tahu. Jihan sama Arjuna suaranya nggak terlalu jelas sih. Sisko tadi suaranya malah jelas sekali. Jadi suaranya. Apakah masih kurang jelas, Pak? Iya, Pak. Iya. Dipasang, Pak. Coba tanpa headset coba. Headsetnya dilepas coba. Ya, bagaimana, Pak? Nah. Ya, oke. Jadi begini, apa sih tujuan hubungan teologi dengan katekese? Tujuannya agar teologi ini benar-benar bisa berdampak bagi kehidupan umat beriman. Jadi agar teologi ini tidak semata-mata hanya menjadi rumusan iman, tapi benar-benar bisa diimplikasikan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan umat beriman. Nah, manfaatnya apa? Agar iman dari umat ini bisa semakin tumbuh dan juga berkembang, terutama pada zaman sekarang yang penuh dengan permasalahan-permasalahan modernisasi. Terima kasih. Oke, bagaimana Sisko? Baik, Pak. Terima kasih untuk masih kurang jelas bagaimana? Apakah bisa diterima? Sisko? Ya, Pak. Sudah saya mendengar tadi. Oke, terima kasih. Ada tambahan, pertanyaan, lanjutan? Cukup. Yang mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang dampak yang ada tadi, kata dampak itu dampak seperti apa gitu? Jadi tambahkan. Dampaknya, oke. Dampaknya seperti apa sih? Tadi kata-kata dampak, jadi mungkin lebih dirincikan dampaknya seperti apa gitu? Ya. Jadi dampaknya begini. Misal ini contoh kan dalam tentunya pandemi saat ini. Kan seperti apa yang saya bilang tadi, misal pada waktu pandemi seperti ini, iman dari umat beriman ini menurun, misal. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, jadi kita bisa berteologi, kita bisa berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Lalu setelah kita menghasilkan rumusan iman, diharapkan rumusan iman tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber dari katekese yang pada nantinya bisa benar-benar berdampak bagi kehidupan umat beriman. Berdampaknya itu bagaimana? Jadi umat beriman itu jadi kayak punya pengetahuan lebih. Oh, jadi gini ya ternyata. Oh, yang saya rasakan selama itu gini, terus jawabannya ternyata gini ya. Jadi benar-benar bisa membuat bisa menggerakkan atau memberikan perubahan pemikiran atau mungkin tingkah laku kepada masyarakat, pada umat beriman, begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, masih ada satu pertanyaan dari Aloy tadi belum sekalian terkait dengan ilmu-ilmu lain. Ya, jadi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tadi kan kita sudah mengetahui apa hubungan antara katekese dan teologi. Nah, lalu apa sih hubungan dari
teologi dan katekese ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti kita kan kemarin juga sudah pernah menerima pelajaran katekese ya, di mana katekese itu adalah ilmu yang bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Teologi adalah ilmu yang bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Misal saja dalam berteologi dan berkatekese. Nah, kalau misalnya katekese ini kan mengajar. Jadi istilah mengajar itu kan kita juga perlu membutuhkan ilmu yang lain, sehingga bagaimana sih caranya mengajar yang baik, bagaimana agar apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens kita. Nah, di situ kan kita juga bisa membutuhkan ilmu, misalnya pedagogi seperti itu, atau pendidikan. Dalam mengajar kita tentu memerlukan ilmu pendidikan. Terus teologi kita juga kerjasama dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya psikologi dan lain sebagainya. Jadi begitu. Arjuna mau menambahkan? Ya mungkin Arjuna mau menambahkan. Ya, apa ya? Bisa nggak? Ya, jadi kemarin itu kan teologi ini kan juga bekerja sama dengan ilmu seperti pendidikan, psikologi, antropologi, dan juga komunikasi. Kenapa sih ilmu-ilmu tersebut dibutuhkan? Kenapa harus melakukan hubungan dengan ilmu tersebut? Ya agar dalam berteologi ini kita benar-benar bisa berteologi secara maksimal dan bisa disampaikan dengan baik itu kepada umat beriman. Jadi bisa mencapai target itulah istilahnya. Kalau dari saya begitu, mungkin kalau dari Alicia bisa menerima jawabannya. Baik, terima kasih bisa menerima dengan baik. Oke. Jadi Anda harus ingat ya, katekese itu gabungan dari tiga ilmu. Katekese itu gabungan dari ilmu pedagogi, psikologi, dan teologi. Katekese itu gabungan tiga itu. Jadi kalau Anda belajar katekese di sini, Anda harus belajar pedagogi, Anda harus belajar psikologi, dan Anda harus belajar agama, sosial sendiri, teologinya. Sementara teologi itu ilmu yang membutuhkan apa? Yang jelas membutuhkan satu filsafat sebagai sebuah pola pikir, ya. Maka sejak semula filsafat itu dikatakan sebagai ancilla theologiae. Dan berikutnya, teologi membutuhkan ilmu-ilmu manusia. Ya. Ilmu manusia itu Anda tahu enggak? Apa itu ilmu manusia? Ilmu yang bicara soal manusia itu apa saja? Anda tahu? Di SMA ada kan ilmu manusia? Apa? Sosiologi, ini sih? Hah? IPA sama sosiologi. Sosiologi mungkin Pak. Sosiologi sejarah. Sosiologi, terus apa lagi? Anak-anak IPS harusnya tahu. Biologi nggak? Biologi? Sosiologi sejarah. Biologi bisa ketika nanti bicara soal moral bioteknologi. Kita juga pakai ilmu antropologi, antropos, ya. Lalu pasti juga kan bicara soal psikologi ketika nanti bicara soal perkembangan hidup beriman misalkan. Yang jelas tidak terlalu banyak dengan ilmu fisika karena tidak bicara soal manusia, tapi lebih banyak memang yang ilmu-ilmu yang bicara soal manusia. Ilmu sejarah misalkan, nah itu sangat berguna nanti. Ya, jadi
Teologi sendiri membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Katekese juga membutuhkan ilmu-ilmu yang lain gitu. Maka sejelas bahwa katekese teologi pasti butuh ilmu-ilmu yang lain. Begitu. Baik, kita buka termen kedua. 3 orang penanya. Anita Maria, oke, sudah. Raise hand. Siapa lagi? Gisela, oke. Satu lagi. Oke, tidak ada. Silakan Anita Maria dan Gisela. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya, mengapa tuh cukup banyak orang Katolik meninggalkan gereja Katolik walaupun hampir semua setelah mengalami proses katekese atau pelajaran agama selama 1 tahun. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Terus yang kedua itu, apakah yang harus diperbaiki dalam proses katekese? Terima kasih. Oke. Gisela. Ya, saya bertanya, teologi kan merumuskan tentang iman, sedangkan katekese menjelaskan rumusan iman. Apakah rumusan iman dapat dijelaskan secara sederhana? Pak, terima kasih. Apakah teologi bisa dijelaskan secara sederhana ya? Atau katekese? Ya, Pak. Oke. Iya, rumusan iman dapat dijelaskan. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anita. Jadi kenapa sih kok banyak orang Katolik yang keluar padahal kan sudah mengikuti katekesi atau kegiatan katekesi atau pengajaran? Hal itu menurut saya juga banyak faktornya ya. Misal mungkin penurunan iman atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mungkin membuat mereka jadi keluar dari agama kita. Lalu apa yang perlu diperbaiki dalam ilmu katekese? Jadi begini, kalau kita membicarakan mengenai katekese itu kan bukan hanya dilakukan ketika mungkin kita akan hendak baptis atau mungkin hendak menerima sakramen, tapi katekese ini kan juga dilakukan ketika katekese ini juga dilakukan agar umat ini tidak mengalami penurunan. Itu apa yang perlu diperbaiki dalam katekese, mungkin lebih ke penyampaiannya mungkin ya, agar maksud dari katekese ini juga benar-benar bisa dipahami dan agar tujuan dari katekese pun bisa tercapai, agar umat bisa tumbuh dan berkembang, tidak mengalami penurunan yang pada akhirnya membuat masyarakat tersebut mungkin keluar dari agama kita. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, tidak saya terima. Teman-teman, Anda sudah dapat kuliah katekese pengantar katekese belum? Sudah, Pak. Pengantar katekese belum. Pengantar pendidikan keagamaan Katolik. Dapat belum? Sudah, Pak. Sudah. Mengenai katekese kita sudah mendapatkan, cuman ya masih dasarnya. Pertanyaannya, tujuan katekese itu apa?
tujuan dari katekese yang pertama kan membuat agar orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Terus? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana agar kalau dia sudah menjadi Katolik, bagaimana agar imannya itu bisa tumbuh dan berkembang gitu Pak. Setelah itu mencegah agar iman tersebut tidak mengalami penurunan gitu. Kalau menurut saya begitu. Oke. Ada dua kata kunci menurut Telaum Banua. Anda nanti harus baca buku Ilmu Kata Ketik, tulisan dari Telaum Banua. Tapi beliau sudah meninggal. Tentu kita juga harus menantikan buku yang lain dari Pater Manfred Habur dari Ruteng. Beliau kateket Indonesia. Jadi Telaum Banua mengatakan begini. Katekese itu tujuannya apa? 1. Perubahan hidup. Metanoia, pertobatan. Ya. Maka orang yang diberi katekese itu diharapkan mengalami pertobatan. Mengalami transformasi. Mengalami formasi pembentukan. Lalu transformasi dia diubah. Itu yang pertama. Kata kunci penting adalah metanoia. Yang kedua, kata kunci penting kedua adalah soal membina sampai pada kedewasaan iman. Kedewasaan iman. Kedewasaan iman berarti iman itu menjadi pusat hidupnya, menjadi sentral hidupnya. Segala sesuatu diukur dalam konteks iman. Nah, kalau ada orang yang akhirnya seperti tadi dinyatakan oleh Anita Maria meninggalkan gereja Katolik padahal sudah mengalami katekese, berarti ada kegagalan pada proses katekese. Artinya orang tidak menjadi dewasa. Ya. Orang tidak menjadi dewasa. Sehingga labil, sehingga berubah. Karena pada dasarnya kalau orang diberi katekese harusnya sampai pada tahap kedewasaan. Nah, ini pertanyaan bagi Anda semua, para calon guru agama, calon katekis. Apakah Anda mampu pada akhirnya nanti membuat orang menjadi makin dewasa imannya? Karena kalau pengajaran agama lalu hanya sekedar menjadi information, di mana Anda memberikan informasi, tapi tidak menjadi sebuah transformasi, tidak mengubah orang, lalu itu useless. Ya, useless. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh alumni tahun berapa ya, saya lupa, 2000 mungkin 2016 2017 ya, sekitar itulah mungkin. Dia mengatakan begini penelitiannya di Madiun. Pendidikan agama di sekolah tidak berdampak pada hidup beriman. Jadi ini menjadi problem besar bagi kita semua, saudara-saudara. Apakah kalau Anda nanti kita semua jadi pengajar, pengajaran kita mampu mentransformasi orang atau tidak? Nah, kalau nggak mampu mentransformasi orang, ya terjadi yang seperti dikatakan Anita Maria tadi. Ya. Jadi berbeda dengan pelajaran sains, matematik, yang tujuannya adalah supaya orang itu menjadi nanti mampu mengerjakan soal dan segala macamnya, ya, mampu berhitung dengan cermat. Pelajaran agama, katekese hendaknya berciri formatif, informatif dan formatif, membuat orang makin tahu, tapi juga sekaligus mendewasakan iman.
Kalau ini tidak tercapai, ya tadi orang akan begitu gampang berpindah. Itu sih kalau tanggapan saya atas pertanyaan Andita Maria. Jadi justru itu tanggung jawab kita semua. Seringkali katekese pelajaran agama gagal. Kenapa? Rasa-rasanya kalau saya di konteks Indonesia, rasa-rasanya katekese kita ini kurang. Saya merasa yang paling kuat kita lakukan di Indonesia adalah liturginya. Apa-apa liturgi. Orang lupa bahwa yang pertama sebetulnya harusnya pengajaran, kerigma. Maka Paulus mengatakan, iman muncul dari mana? Anda pernah baca teks Paulus? Iman muncul dari mana? Iman itu muncul dari mana? Hah? Paulus pernah omong sesuatu. Iman muncul dari perbuatan. Bukan. Iman dari mana, Anita? Kepercayaan. Bukan. Dari mana iman muncul, dari mana menurut Paulus? Dari mana yang tahu? Iman muncul dari pendengaran. Apa itu artinya? Ya penjelasan, pengajaran, pewartaan, kerigma, katekese. Kalau kerigmanya baik, maka iman bisa tumbuh. Kalau kerigmanya jelek, iman gak bisa tumbuh. Karena iman itu muncul dari pendengaran, dari kesaksian. Maka menurut saya kita harus bergerak. Gereja harus berubah menurut saya. Menyeimbangkan antara kerigma dan liturgi. Betul liturgi itu penting sebagai puncak hidup gereja, ya. Tetapi sebuah liturgi tanpa kerigma itu nonsens. Sebuah liturgi tanpa ada pendidikan, tanpa ada katekese, tanpa ada pengajaran, tanpa ada pembatinan, itu omong kosong. Kenapa? Karena liturgi itu simbol. Simbol. Contoh, Anda kalau dalam misa suruh berdiri, Anda merasa pegel nggak? Suruh berdiri? Enggak, Pak. Capek kan? Kenapa capek? Karena Anda nggak ngerti itu buat apa gitu loh. Ngerti ya? Karena Anda nggak ngerti itu buat apa. Kenapa orang Jawa itu kalau konsekrasi selalu menyembah? Kenapa? Anda tahu? Kenapa? Dalam liturgi nggak ada gerakan menyembah. Karena bagi orang Jawa itu soal sakralitas. Menyembah itu kepada raja. Tuhan, Yesus itu raja. Maka disembah. Dan tindakan menyembah itu kena di hati orang Jawa. Maka dia berkali-kali menyembah sakramen Maha Kudus gak pernah soal. Gitu loh. Mau itu lama sekali di elevasi, dia juga akan menyembahnya lama. Karena itu kena pada hatinya. Nah ini loh, liturgi itu simbol. Berdiri, duduk, itu semua simbol. Tetapi bagaimana simbol itu lalu kena pada hatimu, sehingga Anda mengerti kenapa saya harus berdiri. Kan begitu. Seperti sampai hari ini misalkan, saya pribadi merasa kalau doa tobat sebaiknya berdiri atau duduk, atau jengkeng. Jengkeng itu bahasa Indonesia apa? Berlutut. Saya pribadi merasa sebagai orang berdosa saya lebih layak untuk berlutut daripada saya berdiri.
pada liturgi, tata gerak liturgi yang lama sebelum tahun 2005, itu kalau doa tobat selalu berlutut, dan bagi saya itu sangat mengena sekali. Tapi sekarang kita berdiri itu menjadi tidak masuk akal bagi saya, tidak terasa artinya bagi saya. Nah, ini butuh katekese. Apa artinya saya berdiri, dengan apa artinya saya berlutut ketika saya mohon ampun kepada Allah dalam sebuah ekaristi. Lihat ya. Jadi kita ini agama, dan agama itu berhadapan dengan banyak simbol, dan simbol ini perlu dijelaskan, dan tidak hanya dijelaskan tapi dibatinkan, sehingga orang melakukan A, B, C, D itu ya karena pembatinan, karena ya ini yang harus saya lakukan. Begitu Anita Maria. Jadi ini kok sangat kompleks, dan pertanyaanmu menjadi sangat relevan untuk situasi kita zaman ini, karena seringkali kita mengalami kegagalan pelajaran agama Katolik dan juga katekese kita. Oke. Begitu. Ya, masih ada satu pertanyaan dari Gisela tadi. Pak, bentar Pak, diralat itu ada salah. Itu maksudnya, apakah rumusan iman dapat dijelaskan selalu dengan secara sederhana? Ya. Selalu ada selalu. Bisa selalu, Pak. Ya. Oke, silakan. Jadi ini pertanyaan dari Gisela. Kita menjawab pertanyaan dari saudari Gisela. Jadi rumusan iman itu kan mungkin memang tidak hanya berasal dari Indonesia saja, jadi dari luar negeri juga. Dimana kalau memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa jadi berat gitu bahasanya. Nah, disinilah fungsi dari katekese, di mana kita nanti bagaimana caranya menjelaskan dengan cara sesederhana mungkin agar bisa ditangkap oleh umat beriman. Kalau menurut saya begitu. Ya mungkin memang bahasanya ada yang berat, mungkin memang ada yang sulit, namun ya memang inilah fungsi katekese, begitu kalau menurut saya. Agar bisa menjelaskannya dengan baik kepada umat beriman. Begitu. Apakah ada tanggapan? Apakah teologi selalu rumit? Atau pertanyaannya, apakah teologi bisa sangat sederhana? Kan begitu. Kalau kita mengejar lagi pertanyaannya Gisela ini, apakah ilmu teologi itu sesuatu yang rumit? Atau teologi itu bisa sederhana nggak sih sebetulnya? Ya kalau menurut saya kan memang Pak, teologi itu kalau kita kurang memahaminya mesti rumit. Setelah itu ya bahasanya juga kadang berat. Ya terus kembali lagi dimana kita dengan berusaha untuk memahami, berusaha untuk mungkin berulang membaca, setelah itu memahami. Nah mungkin dengan itu kita juga bisa menyimpulkan, bisa menjelaskannya dengan cara-cara yang lebih sederhana menurut pemikiran kita, menurut hasil dari setelah kita membaca ataupun mengetahui teologi tadi. Begini, teologi itu mudah kalau perkaranya mudah, tapi kalau perkaranya sulit ya bisa jadi sulit. Kenapa?
Karena kita berhadapan dengan realitas yang tidak mudah. Manusia, terutama manusia ini. Jadi tidak selalu teologi itu sederhana, tidak selalu teologi itu juga ruwet gitu lah. Saya katakan begitu. Kalau Anda belajar teologi yang sederhana, tentu bisa. Teologi kerakyatan, teologi yang lebih beranjak dari pengalaman-pengalaman biasa. Tetapi seorang pemikir teologi, ya seorang teolog, itu juga harus berpikir agak ruwet-ruwet juga. Dalam pola pikirnya dia tidak sederhana karena dia mencoba mempertahankan banyak hal, mengembangkan logika, pola pikir, lalu juga mempertahankan banyak hal. Jadi teologi sendiri pada posisi kadang ruwet, kadang sederhana. Saya menyadari itu karena kalau saya membaca banyak buku teologi, ada buku teologi yang tidak gampang juga kita pahami. Ada buku teologi yang ini lebih sederhana dipahami, ada. Tetapi ketika kita ngomong teologi dan katekese, adalah tugas katekese membuat supaya teologi serumit apapun itu dipahami oleh umat beriman dan setelah dipahami lalu mengubah hidupnya, transformatif. Karena kalau tidak transformatif itu tidak ada gunanya kan begitu. Jadi sehebat apapun teologi, seruwet apapun teologi, tapi kalau dia tidak bisa di-apply, tidak bisa dijelaskan kepada umat beriman sehingga menjadi bermakna, ya omong kosong, nggak ada artinya dong kan begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Silakan, mungkin ada tanggapan. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, sekarang kita masuk ke termin berikutnya. Febritus Yolantino sudah raise hand. Ada lagi yang lain? Itu jam berapa sekarang? Masih ada waktu 10 menit. Adalah yang lain yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Yuk silakan, Febritus Yolantino. Baik Pak, saya mau bertanya tentang hal penghayatan. Bagaimana katekese dapat menjadi proses penghayatan iman dari peran teologi sebagai refleksi iman ketika katekese sendiri menerima penolakan atau mengalami penolakan keras dari kelompok umat beriman yang lain? Ketika katekese mendapatkan penolakan, ya. Yes, Pak. Ya. Silakan.
Kalau menurut saya, ketika katekese mendapatkan penolakan dari umat, tentu patut dipertanyakan, mengapa kok bisa umat melakukan penolakan? Itu yang pertama. Lalu jika katekese benar-benar melakukan penolakan, mungkin katekese kita dalam berkatekese harus berusaha sebaik mungkin agar tujuan dari katekese ini bisa tercapai begitu. Caranya bagaimana? Ya mungkin seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Eresto, yaitu bagaimana agar kita bisa berkarisma atau berkatekese dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan sekalipun umat menolak, namun jika mereka mendengar pengajaran kita dengan baik, ya mungkin siapa tahu umat bisa tertarik, bisa dengan seperti itu bisa menumbuhkan iman dari umat tersebut. Menurut saya sih begitu. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Bapak Eresto. Terima kasih. Arjuna mau menambahkan? Maaf Pak Arjuna lagi sakit. Oh. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, menanggapi. Bagaimana ini kalau katekese mendapat penolakan? Febri silakan, ada tanggapan? Saya menanggapi. Ya, silakan. Ini Pak, dalam katekese tentu sebagai seorang katekis kita pasti melakukan pengajaran atau pengenalan iman dengan sebaik-baiknya. Dan dalam lingkup umat terutama umat Kristiani, umat Katolik, pengajaran yang disampaikan oleh seorang katekis dengan tanggung jawab dengan apa ya? Intinya pengajaran seorang katekis itu akan selalu bisa diterima ketika dia mampu mempergunakan ilmunya dengan baik. Namun yang saya tanyakan tadi itu penolakan yang terjadi bukan hanya di lingkup umat Katolik ya, tapi umat beragama lain, terutama di lingkup masyarakat. Seperti saya pernah membaca berita tentang terjadinya pembunuhan seorang katekis atau seorang pastor di, kalau nggak salah waktu itu di Papua kalau nggak salah. Nah, bagaimana kita bisa menghayati iman ketika kita mengalami hal-hal yang mengerikan semacam ini, terutama bagi seorang katekis? Oke, silakan kalau ada tanggapan. Ya, dalam berkatekese terutama di lingkungan masyarakat yang luas, pertama-tama itu kan kita harus berusaha untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar dengan baik, beradaptasi dalam hal budaya, terus adab istiadat, pokoknya berusaha untuk mengenal dulu daerah yang akan kita jadikan tempat untuk berkatekese. Jadi kita kenali dulu dengan baik bagaimana daerah tersebut, bagaimana orang-orangnya, dan kita berusaha untuk berkomunikasi atau membangun dialog yang baik dengan mereka sehingga tidak terjadi hal seperti ini.
Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kita harus berdialog, harus berkomunikasi dengan baik, dan kita juga harus beradaptasi dengan ritme dengan baik, dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di masyarakat tersebut. Menurut saya begitu. Baik. Maaf, sebelumnya konteksnya ini dalam penghayatan iman ya. Yang saya tanyakan adalah penghayatan iman. Gimana teologi sebagai refleksi iman, kemudian katekesi perannya sebagai penghayatan iman. Sedangkan katekesi sendiri mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan, semacam tadi pembunuhan seorang katekis atau seorang pengajar agama. Kan ini justru menjadi penghambat atau menjadi kengerian bagi umat kita, umat beriman kita. Bagaimana kita bisa merefleksi iman, sedangkan dari prosesnya sendiri atau ya proses penghayatannya sendiri itu benar-benar sangat menakutkan. Prosesnya penuh dengan tantangan dan liku-liku. Ya. Seperti contoh, ya. Seperti contoh gini. Lanjut. Anda ingin sehat, namun dalam prakteknya Anda mengalami banyak godaan. Gimana ya? Intinya ya. Jadi menurut saya contoh ketika ada misionaris yang meninggal, yang terbunuh di Papua ketika sedang mau masuk ke pedalaman mewartakan iman, mengajar. Nah, itu contoh konkret ya, betapa susahnya, betapa tidak mudah untuk melaksanakan yang namanya katekese, kerigma, pewartaan. Artinya belum lagi iman tersampaikan, belum lagi refleksi iman tersampaikan. Wong mau berkatekes saja sudah dibunuh di tengah jalan, kan begitu. Sudah dihalang-halangi, sudah diancam. Ya kan? Menurut saya inilah salib. Inilah perjuangan menjadi pewarta. Maka pertanyaan kita, tantangannya adalah, berani tidak saya mewartakan meskipun itu sulit? Apakah kita berani mewartakan meskipun ini sesuatu yang sangat sulit, meskipun nyawa adalah taruhannya? Dan kita harus melihat bahwa hanya kalau biji jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Tapi kalau biji tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan berbuah melimpah. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa dalam bermisi itu nyawa juga adalah taruhan. Nyawa juga adalah taruhan. Kami dulu punya seorang imam dari Semarang, namanya Romo F.A. Martono, PR. Dia seorang seniman, dia pintar membuat lagu, dia pintar membuat aransemen musik. Tapi dia ingin hidup sederhana dengan tinggal di Kalimantan. Kalau tidak salah di Balai Bekuak, kalau tidak salah. Tahun 2004-2005. Tapi sudah lama dia di Kalimantan. Pribadi yang sangat rendah hati dan tidak mau, menurut saya tidak mau hidup mewah begitu ya. Dia berkaya di sana dan baru pulang kembali ke Jawa setelah dia sakit kanker lidah.
Jadi pulang ke Jawa dia masuk rumah sakit dan ya meninggal. Inilah pewartaan, inilah resiko pewartaan yang harus siap kita tanggung. Dan hanya kalau begitu maka iman bisa dipertahankan, iman bisa tumbuh. Jadi Febri, ada harga yang harus dibayar untuk menumbuhkan iman, dan itu tidak mudah. Seringkali nyawa adalah taruhan memang. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah misalnya, tidak mudah juga menjadi orang Katolik di sana. Berdoa saja tidak mudah. Tapi justru ketika karya Allah ditekan, kita boleh berharap bahwa benih-benih iman yang kuat akan selalu bertumbuh. Itu kalau dari saya. Jadi jangan takut ya. Kalau nanti ada jadi katekis di pedalaman, di daerah-daerah yang sulit, jangan takut. Ya. Maka Paulus mengatakan, kebahagiaanku adalah boleh mewartakan Injil. Nah, itu kebahagiaan Paulus. Maka moga-moga kebahagiaan Anda adalah boleh mewartakan Injil. Kalau kebahagiaan saya dulu adalah saya boleh mengajar. Nah, itu kebahagiaan saya. Karena saya punya perasaan senang untuk mengajar, maka kebahagiaan saya adalah kalau bosnya boleh mengajar. Nah, itu. Maka moga-moga Anda juga punya kebahagiaan ketika boleh mewartakan Injil, kan begitu. Oke? Cukup ya, sementara cukup ya. Kita break dulu. Kira-kira 10 menit. Nanti kita ketemu lagi untuk bicara soal suara hati, secara pembahasan tentang suara hati secara filosofis. Ya. Untuk UTS jelas saya harap sudah ada kelompok yang terbagi. Jadi saya harap kelas ini sudah terbagi jadi 4 atau 5 kelompok atau 6 kelompok begitu. Masing-masing kelompok bisa 5, 6 orang atau 4 yang tugasnya adalah meresum 4 buku. Sudah ada ya kelompoknya ya? Beberapa sudah tanya ke saya, sudah WA saya apakah buku ini boleh dipakai atau tidak. Tapi catatan saya adalah dalam satu angkatan tidak boleh ada buku yang sama yang dibaca. Maka tolong koordinasi antar kelas I dan kelas A, kelas B, sehingga jangan sampai ada kelompok yang membaca buku yang sama. Toh kalau kelas ini ada 5 kelompok, kelas sebelah ada 5 kelompok, kan hanya 10 kelompok, hanya 4 buku, berarti ada 40 buku kan begitu. Saya rasa 40 buku teologi adalah di perpustakaan begitu. Lalu nanti kalau Anda sudah misalkan membaca atau nyeken, misalkan nanti tolong saya dikasih soft copy-nya. Kalau sempat untuk difoto atau di scan menjadi 1 buku. Tapi kalau tidak usah. Itu saja. Nanti dikumpulkannya November ya. November pertengahan. Linknya nanti saya buatkan. Masing-masing buku maksimal 2 halaman. Jadi kalau 4 buku berarti maksimal 8 halaman. Skemanya seperti skema pertemuan yang kemarin, 3 langkah itu. Jadi selalu tanya, orang ini pertanyaan dasarnya apa? Jawaban dia apa? Dasar-dasar Kristianinya apa? Dan begitu. Itu aja yang dituliskan dalam resume. Begitu. Oke?
Ada pertanyaan soal tugas? Jadi kalau ada jadwal UTS teologi besok nggak ada. Karena sampai November memang. Jelas ya? Oke, sip. Kita break dulu. Kita ketemu nanti jam 9:50. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk besok kan kata Bapak tidak ada UTS. Kemudian apakah Zoom tetap berjalan atau tetap berlangsung? Oh, tidak. Selama UTS dan UAS tidak ada kuliah. Begitu. Ya. Kalau moral nanti dari jam 7 sampai jam 11 malam lah begitu kalau moral. Ada ujiannya kan hanya kita moral aja. Untuk minggu depan itu. Ya. Clear ya? Baik, Pak. Oke. Yuk, silakan left.